Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa peserta proses pembelajaran daring yang didanai oleh Kemendikbud, kerjasama antara program studi Teknik Informatika Undira dengan program studi Teknik Informatika STIMIK 10 November Papua. Terima kasih, kita sudah sampai di pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita akan membahas tentang mail merge, menggunakan image editing, menggunakan table of content atau daftar isi secara otomatis. Kita akan menggunakan reference sesuai style panduan karya tulis ilmiah. Artinya ini bisa karya tulis ilmiah kalian berupa paper atau skripsi. Yes, jangan sampai teman-teman terlewatkan bagian ini karena ini sangat penting buat Anda, khususnya bagi Anda yang nantinya akan menggunakan Microsoft Word dalam membuat laporan karya ilmiah ataupun skripsi Anda. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama adalah membuat mail merge. Nah, nanti untuk video terkait dengan mail merge sendiri, nanti Pak Gerson akan siapkan, tapi poinnya adalah Anda bisa melihat bagaimana membuat mail merge itu sangat mudah. Tujuan mail merge itu apa sih? Baik. Pak Gerson buka dulu file baru. Ya. Oke. Jadi mail merge sendiri sering digunakan untuk membuat data yang sama, namun penerimanya atau file yang diterima itu berbeda. Contoh kayak surat undangan. Ketika teman-teman mau mengirim surat, misalnya sebagai staf administrasi dari pemerintahan atau sekolah atau mungkin undangan buat anggapnya sekolah misalnya, buat para undangan buat para orang tua, misalnya orang tuanya ada 300 orang siswa, berarti harus 300 orang. Cara yang biasa normalnya digunakan oleh banyak orang yang menggunakan Microsoft Word adalah kepada yang terhormat namanya siapa diketik, yang namanya di mana diketik, terus isinya sama. Setelah print, hapus, edit lagi, print, hapus, edit lagi, print, hapus, edit lagi, print. Lama sekali. Itu contoh pertama. Contoh kedua, teman-teman harus mengirimkan email dan ketika Anda mengirimkan email, Anda harus memasukkan satu persatu. Mengirim email, baru masukin, atau mungkin satu persatu, semuanya harus masukkan. Itu bisa saja. Namun yang ketiga, ini yang mungkin paling banyak terjadi adalah ketika membuat mirip kasus yang pertama, misalnya teman-teman diminta untuk membuat bagian tim dari bagian kemahasiswaan, misalnya, atau BEM, atau Senat, fakultas. Anda diminta untuk membuat semacam sertifikat buat para peserta. Nah, Anda ngetik satu persatu namanya, baru Anda print, atau Anda cetak, atau Anda save. Itu lumayan menyita waktu. Atau Anda menggunakan mail merge dengan Anda memiliki semacam database sederhana aja. Bisa database yang Anda masukkan secara manual, atau Anda memiliki database dalam berupa Excel. Otomatis dia akan berganti secara otomatis ketika Anda meng-create itu. Baik itu di print, ataupun di save as PDF, otomatis langsung misalnya ada 300 orang tadi yang Anda undang, otomatis akan terprint 300 dan berganti nama secara otomatis. Itu mail merge. Menarik bukan? Kita akan coba ya. Di sini Pak Gerson akan menemukan cara yang pertama, yaitu bagaimana kita mengakses mail merge. Mail merge sendiri bisa diakses di sini. Oke, Pak Gerson memastikan dulu. Ya, sudah recording. Ya, di sini di mailing, Anda tinggal pilih style mail merge. Silakan dipilih step by step mail merge wizard. Oke. Di sini dalam contoh kasus ini kita akan membuat letters. Mungkin Pak Gerson ketik dulu di sini ya. Biasanya kan kepada kalau kita membuat surat ya, kepada yang terhormat, dia Bapak atau Ibu di mana. Oke. Misalnya kayak gitu. Berkenaan dengan surat ini, kami mengundang misalnya Bapak atau Ibu siapa untuk dapat menghadiri bla bla bla. Ini mungkin Pak Gerson hapus saja dulu, kasih semacam space biar enak. Oke, sekarang kita akan membuat surat ya. Kita akan membuat semacam surat. Jadi kita pilih letter. Starting dokumen, Anda bisa lihat karena kita masih baru, otomatis kita akan menggunakan current dokumen. Jadi dokumen yang kita buka sekarang ini kita akan pakai. Teman-teman tinggal next saja. Nah, karena datanya belum ada, kita bisa bikin. Bagaimana kalau datanya sudah ada? Tadi Pak Gerson bilang kan misalnya berupa Excel. Sabar, kita mulai dari yang tidak ada data dulu ya. Yang tidak ada data tinggal Anda pilih type a new list.
tinggal create. Nah, di sini Anda bisa melihat itu ada title, first name, last name, company name, dan sebagainya. Kalau Anda tidak memerlukan ini, bisa Anda modifikasi. Caranya tinggal pilih customize column. Misalnya Anda mau hapus semuanya juga boleh. Mau ulang dari awal bisa. Di sini Pak Gerson akan mengulang dari awal, artinya menghapus semuanya, semua kolom, sehingga kita bisa menambahkan kolom yang kita inginkan. Jadi kolom yang sesuai dengan tujuan dari surat kita. Dalam case ini, kita mengirimkan ke bapak atau ibu. Jadi bisa dikatakan kayak jenis kelamin ya, atau gender atau apapun itu. Boleh kalau teman-teman mau bilangnya misalnya jenis kelamin boleh. Oke. Terus nama, misalnya di mana alamat atau lokasi atau alamatnya boleh. Mungkin alamatnya Denpasar atau apa atau Papua dan sebagainya. Misalnya udah cukup 3 ini, mau ditambahkan lagi juga boleh. Silakan sesuai dengan keperluan saja. Oke. Nah, dalam case ini Pak Gerson jawab oke, hanya untuk 3 aja. Otomatis di sini jenis kelamin, nama, alamat akan muncul di sini. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman tinggal menambahkan misalnya Bapak misalnya Gerson, Theo, ini misalnya Denpasar. Misalnya Pak Gerson yang baru tinggal pilih new entry, Bapak Jim Lahalo, kapal di kalian ya, di Papua. Tinggal new entry misalnya Ibu misalnya Susan ini adalah admin program studi TI Undira di Tabanan misalnya. Mau data sebanyak apapun terserah teman-teman, tinggal new entry aja. Dan Anda bisa find kalau misalnya menemukan ada misalnya datanya banyak bisa dicari juga bisa. Nah, Anda perhatikan sekarang kita bisa memverifikasi apakah semua ini kita akan pakai atau tidak. Misalnya kita mau pakai semuanya, jawab oke aja. Tinggal Anda simpan namanya. Misalnya Anda mau nama undangan 1, kebetulan sudah ada, tapi nggak apa-apa. Pak Gerson timpa saja undangan 1. Pak, haruskah simpan di data source? Enggak. Anda mau simpan di dokumen juga boleh. Atau mau simpan di download boleh. Misalnya simpan di dokumen. Boleh, silakan. Undangan 1 misalnya. Kasih nama undangan 1 ya, bebas ya. Misalnya kita kasih nama undangan 1, save. Oke. Nah, di sini Anda baru bisa melihat ada tanda centang. Tanda centang ini artinya misalnya kita punya data ada 100 sampai 1000 atau cuma misalnya kita punya data 30, tapi yang diundang cuma 8 orang. Mana yang diundang itu yang kita centang. Yang nggak dicentang otomatis nggak akan terprint. Yang dicentang itu yang terprint. Anggaplah semuanya kita centang. Anggap aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal next. Nah, untuk bisa menulis kita harus menginsertkan isi dari surat tersebut. Nah, untuk bisa menginsertkan isi dari surat tersebut, kita bisa memilih di sini ada insert mark field. Klik, kita akan biasanya Bapak dan Ibu dulu ya. Jenis kelamin, spasi, oke, nama, oke, di mana biasanya di bawahnya sini, baru kita isi alamat. Nah, baru kita bisa preview. Kalian bisa lihat. Jadi ketika Pak Gerson print atau save as PDF atau apapun itu, dia akan berganti secara otomatis sesuai dengan data yang kita pilih. Kalau sudah tinggal next saja dan selesai. Oke, mau di print otomatis dia akan ke print sesuai dengan list yang kita punya secara otomatis. Misalnya teman-teman mau masukin di sini mengundang Bapak Ibu, bisa juga di sini. Tadi kan Pak Gerson sudah jenis kelamin, Bapak atau Ibu, terus namanya. Nah, misalnya. Jadi kita lebih biar lebih personal. Nah, tapi otomatis. Jadi begitu di print dia otomatis mengganti. Bisa dilihat? Oke, menarik bukan? Itu adalah fungsi dari mail merge. Kalau sudah selesai tinggal mau di print atau mau disimpan saja juga boleh. Bagaimana kalau case-nya Anda sudah punya data? Nah, di sini Pak Gerson mengambil contoh sampel yang sebenarnya. Oke,
Di sini Pak Gerson punya data, kita ambil sampel aja yang bebas ya. Bebas aja. Oke, ini dia. Di sini Pak Gerson punya data dari Excel. Oke, data dari Excel di mana Pak Gerson hanya membutuhkan nama dari masing-masing peserta. Dalam case ini, Pak Gerson memiliki template untuk sertifikat. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Di sini Pak Gerson memiliki template sertifikat. Pak Gerson tinggal hapus. Oke. Dan sekarang Pak Gerson tinggal menggunakan data yang sudah ada dari sini, dari Excel ini, untuk Pak Gerson masukkan ke dalam ini. Caranya sangat mudah sekali lagi. Pilih mailing, sudah. Bedanya kalau tadi dari awal, kalau ini sekarang kita berdasarkan data yang sudah ada ya, tinggal select recipient. Oke. Di sini Anda bisa lihat ada use existing list, pilih. Terus Anda simpan datanya di mana? Misalnya kalau tadi ada datanya di B, di sini tadi namanya adalah ini, data Excel ya. Oke, jawab oke saja. Nah, di sini teman-teman dia langsung membaca data peserta. Kita bisa lihat field-nya, data peserta itu, atau kita bisa preview dia seperti ini. Oke, Anda bisa lihat dia akan berurutan sesuai dengan urutan ini. Maria Margareta Owa, Yohanes Manggo, Marina Telehenu, otomatis. Anda bisa lihat. Jadi begitu Pak Gerson print, ya, begitu Pak Gerson print, dia akan tercetak dan nama-nama ini yang berganti secara otomatis, ataupun di PDF secara otomatis. Mudah bukan? Semoga membantu Anda dalam menggunakan fungsi dari Mailmerge. Oke, selanjutnya bagian kedua. Di sini Pak Gerson kita akan membahas tentang image editing. Kalau image editing sendiri sebenarnya tidak terlalu susah. Jadi Anda bisa menggunakan image editing selayaknya Anda menggunakan aplikasi profesional. Ya, Pak Gerson bikin yang baru aja. Sekarang Pak Gerson menginsertkan sebuah gambar yang mungkin gambar sederhana aja, 2 dimensi yang biasa. Oke. Ya, mungkin ini logo, ini dibolehkan nggak ya? Logo Facebook, Instagram. Jadi, oke, kita menggunakan yang umum aja deh, logo Kemendikbud deh. Nih. Ya, boleh deh, logo Kemendikbud. Oke, Kemendikbudnya sudah 3D ya. Mungkin Pak Gerson ganti dengan yang biasa aja. Kayaknya ada logo Kemendikbud yang biasa. Sebentar ya. Oke, logo Undira deh boleh, yang biasa. Pak Gerson ambil yang biasa aja ya. Pak Gerson ambil yang biasa. Ini logo Undira, tidak ada efek apapun, 3D apapun. Pak Gerson sudah masukkan di sana. Kalian bisa lihat di sini. Di sini Pak Gerson menambahkan picture effect. Kalian bisa lihat ketika Pak Gerson misalnya membuat 3D, seperti ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Oke, Pak Gerson kasih sedikit glowing. Dan kalian bisa melihat efek 3D-nya. Kalian bisa melihat di sini efek 3D-nya, bahkan kalau kalian mau ubah desainnya jadi seperti ini bisa. Sekarang Pak Gerson ubah bentuk 3D-nya. Misalnya seperti ini, Anda bisa lihat kan perubahannya, atau Anda bisa custom 3D-nya mau seperti apa. Mau lebih dalam, lebih deep, boleh. Misalnya Anda mau ganti menjadi 80. Terus tingginya, oke. Anda mau lebih deep materialnya juga bisa. Anda bisa lihat, di sini ada banyak pilihannya. Misalnya kita biar lebih deep, lebih dalam.
juga boleh, atau Anda mengganti format yang lain. Nah, jika misalnya ini belum terlalu kelihatan menurut Anda bisa bermain di pengaturan untuk rotasinya. Misalnya seperti ini. Oke, Anda bisa lihat, mungkin bagian terlalu dalam. Oke, terlalu deep, bagian kasih picture sedikit, biar ada kelihatan efeknya. Oke, dan ya Pak Gerson benar-benar hanya memainkan dengan file yang menu template yang ada pada Microsoft Word. Anda bisa lihat perbedaannya, ada 3D yang seperti ini, jadi dia bisa keluar, sangat mudah bukan? Jadi Anda tidak perlu sampai mempelajari detail terkait dengan Photoshop, hanya dengan menggunakan ini saja pun bisa sebenarnya. Oke, kita sedikit flowing sedikit. Anda bisa lihat dengan singkat kita juga bisa membuat layout yang sangat efektif, sangat mudah, bahkan kalau dipikirkan ini seperti desain pada Photoshop, padahal kita hanya membuat dengan menggunakan Microsoft Word saja. Oke, seperti ini. Mudah bukan? Itu untuk image editing. Jadi image editing ini baru muncul ketika teman-teman sudah menambahkan gambar, formatnya dia baru muncul di sana. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu Anda. Selanjutnya, nah ini dia, menggunakan table of content. Jadi terkadang kalau kita ingin membuat table of content itu daftar isi. Pak Gerson mengambil sampel yang kemarin kita sudah sempat coba bikin bersama-sama ya, yaitu ini. Masih ingat ya? Jadi kemarin kita sudah sempat bikin daftar isinya. Oke, sekarang kita istilahnya halamannya. Kita bikin halamannya, sekarang kita bikin daftar isinya. Itu sangat mudah. Biasanya kalau daftar isi, halaman 1, bab 1, waduh. Itu lebih repot. Lebih banyak hal yang effort yang Anda habiskan. Bagaimana kalau Anda cuma caranya seperti ini? Anda tinggal pilih bagian reference. Oke. Di sini Anda tinggal pilih add text. Jadi ada 3 level ya. Jadikan dia level 1. Oke. Kalau misalnya Anda tinggal bikin tengah aja atau tinggal dibikin tengah aja seperti ini. Ini kebetulan sudah Pak Gerson bikin daftar isinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sudah ada level-levelnya karena sudah Pak Gerson tandai sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum, bisa Anda tandai contohnya kayak gini. Misalnya Pak Gerson hilangin hapus formatnya. Nah, ini kan udah nggak ada formatnya. Oke. Atau jangan tulis manual ya. Pak Gerson kasih format yang sama. 1.2. Kita lihat ya. Ada nggak dia? Nah, ini dia. Oke. Kita lanjutin jadi 1.2. Continue. Nah, ini sudah ya. Oke, 1.2 terus kita coba tebalkan. Sekarang kita bisa bikin, Anda bisa lihat di sini kan belum ada, nah bisa kelihatan ya, belum ada table of content. Kita bikin level 1. Klik. That's it. Itu aja. Habis itu, ini kita bikin level 1. Di sini Pak Gerson bikin level 2, karena dia lebih ke dalam kan. Bikin level 2. Ini juga level 2. Kita bisa lihat. Ini level 1 lagi. Ini level 2. Ya, seterusnya gitu. Ini juga level 2, ini level 2. Kita bisa lihat di sini. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini kembali ke level 1. Ini level 1, kita bisa lihat, ini level 2, dan seterusnya. Ini level 1, ini level 1, level 2, teman-teman bisa lihat di sini, ketika kita select, dia pilih level 2 otomatis ya. Karena kita sudah set sebelumnya, kalau belum tinggal seperti cara Pak Gerson tadi. Yang sebelumnya kita select dulu, baru kita tinggal pilih di reference, tinggal pilih tentukan dia level 1 atau level 2. Jadi semakin level 2 atau level 3, dia semakin ke dalam nanti. Nanti kalian lihat hasilnya ya. Anggap ini udah semuanya. Nah, biasanya daftar isi itu biasanya di atas. Ya.
Biasanya daftar isi itu di atas. Jadi kita bisa menggunakan format seperti ini di layout, tinggal kita paste break aja sih. Nih, paste page. Jadi kita bawa ini ke bawah. Oke, kita bawa ini dia ke bawah. Nah, ini bagian ini kita tinggal apa namanya? Hilangkan hubungan dengan ke atas. Caranya Anda klik 2 kali seperti ini, interface-nya dihilangkan. Oke. Tujuannya adalah biar ini berubah. Ini berubah, ini tidak mengikuti. Oke. Jadi ketika ini kan biasanya kalau daftar isi, apa daftar gambar, daftar tabel dan sebagainya menggunakan angka Romawi kan. Nah, itu biar tidak berubah. Jadi bagian bottom ini nih, di bagian ini dia tidak berubah. Jadi page number-nya kita menggunakan ini. Ya. Nah, Anda bisa lihat ketika Pegason close, Anda bisa lihat di sini halaman kosongnya ini dia menggunakan 1 Romawi dan di sini menggunakan 1 angka yang biasa. Oke. Nah, kembali lagi ketika kita ingin daftar isi secara otomatis, caranya sangat mudah. Tadi kita sudah di bagian refresh sudah tinggal men-select level-levelnya. Sekarang tinggal kita masukkan table of content. Kalian bebas sih memilih, kita memilih yang pertama aja biar gampang ya. Tinggal klik dan voila. Kalian sudah punya daftar isi secara otomatis. Nanti kalau kalian tinggal ganti daftar isi, Pak itu fontnya warna biru, ya gampang. Kita tinggal ganti aja. Di sini kita tinggal ubah misalnya Times New Roman, ukurannya misalnya 14 misalnya, terus kita tebalkan dan kita kasih warna hitam, selesai. Dan ini bisa kalian taruh di tengah. Oke, misalnya kalau mau tebalkan silakan. Nah, di sini kadang-kadang masalahnya untuk di daftar isi yang secara otomatis di Microsoft Word, spasi itu dianggap space, jadi baris baru. Ya seperti ini misalnya, maksudnya Pak Gerson adalah ini di level 1 ini kan ada bab 1 spasi pendahuluan. Ya dianggapnya seperti ini. Tenang aja, kita bisa atur, kita bisa modifikasi dengan cara kita klik 2 kali, hapus, kita pilih, hapus, dan kita tarik ke atas, dan kita kasih spasi. Jangan lupa, ketika dikasih spasi, Anda akan otomatis dapat underscore. Ini Anda hilangkan underscore dengan cara pilih ini. Klik. Otomatis akan menampilkan, tak perlu lagi titik-titik, otomatis dia akan muncul secara rapi. Oke, termasuk juga bab 2 juga sama, kita tinggal tarik. Oke, spasi, kalau teman-teman bisa lihat, kita tinggal hilangin aja. Demikian juga bab 3 dan seterusnya. Oke, nah kalau misalnya pun pindah secara otomatis, dia juga akan mengikuti. Jadi Anda nggak usah khawatir. Contoh sederhana, misalnya ini tujuan penelitian khusus ini di halaman 4. Oke, ada di halaman 4. Nih, tujuan penelitian khususnya ada di halaman 4. Oke, Anda bisa lihat tujuan penelitian khusus ada di halaman 4. Misalnya kebetulan di halaman Anda berubah, misalnya Anda mengubah isi dan sebagainya, akhirnya bergeser halamannya ke halaman 5. Ini contoh ya, ini contoh. Misalnya dia bergeser ke halaman 5. Misalnya ini kan halaman 5. Anda tinggal update aja ini. Anda tinggal klik, update tabel, tinggal update, misalnya halamannya aja ya, page number, tinggal pilih page number aja. Klik, dan Anda bisa lihat, dia sudah berganti ke halaman 5. Secara otomatis. Mudah kan? Itu untuk daftar isi. Kalau teman-teman bingung, bisa discuss di minggu depan. Oke? Itu untuk daftar isi secara otomatis. Selanjutnya kita lihat memasukkan reference. Oke. Untuk memasukkan reference atau referensi, Pak Gerson ngambil contoh ini ya. Ini yang disebut dengan reference atau referensi atau kutipan. Oke, ini contoh sederhana, Pak Gerson sedikit zoom. Jadi biasanya teman-teman mengetik referensi secara otomatis. Gunakan referensi itu apa sih, Pak? Gunanya untuk memastikan bahwa referensi kalian itu benar, penulisan kalian itu benar, sesuai dengan style. Jadi style kalian itu kan kalau setiap kampus mungkin beda-beda ya. Kalau di Pak Gerson di Informatika Unira, kita menggunakan APA, ya APA style. Tapi kalau ada beberapa kampus yang menggunakan Teknik Informatika, dia menggunakan IEEE atau IEEE. Ada juga menggunakan APA style, bebas, tergantung kesepakatan atau kesesuaian dari masing-masing program studi. Dalam hal ini Pak Gerson menggunakan Harvard, kalian bisa lihat di sini. Jadi ada 2 cara untuk melakukan kutipan atau citasi. Cara pertama adalah cara manual.
Cara manual tuh seperti ini. Ini Pak Gerson kasih contoh cara manual ya. Ini bukan cara manual tuh bukan cari diketik seperti ini, bukan. Tapi cara manual tuh kita memasukkan dengan mencari di Google Scholar terlebih dahulu artikel yang sesuai dengan penelitian kita. Misalnya dalam artikel ini dia menjelaskan rekam medis elektronik adalah bla bla bla. Terus Pak Gerson cari di Google. Yang tentu saja Pak Gerson cari itu adalah di Google Scholar. Oke, Pak Gerson buka dulu Scholar-nya. Sorry. Ya. Ya, kebetulan Pak Gerson cari di Google Scholar dan kebetulan dapat. Misalnya ini. Ya. Misalnya ini, kan kebetulan ini dibuat oleh Ningtyas dan Lubis. Oke, jadi cara satu-satunya adalah Pak Gerson buka dulu artikelnya. Jadi mungkin langsung download ya, tapi nggak apa-apa. Kita sudah punya halamannya kurang lebih. Ini alamatnya, kalian bisa klik. Oke, betul download ya otomatis, tapi nggak apa-apa. Nah, coba Pak Gerson ambil halamannya dulu ya. Oh, dia langsung. Oke, nggak apa-apa. Biasanya ada beberapa, nah ini seperti ini. Biasanya mereka menampilkan tampilan seperti ini dulu, baru mencari artikelnya apa, baru di-download. Oke, nah sekarang kita sudah punya artikel yang kita dapat buka, Pak buka ya. Ini dia, ketahuan ya, bisa dapat dibaca, jadi volumenya, jurnalnya, dan sebagainya sudah ada. Nah, misalnya itu adalah yang kita akan pakai dalam kutipan kita. Ini cara pertama ya, cara pertama menggunakan bawaan dari Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman klik di refresh akan ketemu ini. Pak, saya kok nggak ketemu ini. Nah, ini adalah aplikasi pihak ketiga namanya Mendeley. Selain Mendeley ada aplikasi lainnya, tapi dalam case ini Pak Gerson menggunakan Mendeley. Kalau kalian menggunakan yang lain silakan. Jadi kalian install dulu aplikasi Mendeley, otomatis dia akan add-on atau masuk ke dalam reference-nya kalian. Tadinya mungkin kalian hanya melihat yang ini saja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kalian tinggal klik insert citasi. Ini cara manual ya. Add new source. Nah, kalian lihat dulu. Pertama ini adalah merupakan jurnal kan. Nah, kalian pilih jurnal. Sorry. Ini dia, jurnal artikel. Kalian tinggal masukin autornya di sini. Kalian pilih edit. Nah, tinggal kalian masukkan sesuai dengan data yang ada di sini. Misalnya nih, Anissa, Maulida, Ningtyas. Kalau kalian mau copy juga boleh. Jadi biar nggak ngetik lagi bisa. Jadi kita ambil last name-nya dulu ya. Terus first name-nya ini. Anissa. Dan Maulida. Tinggal add. Terus di sini ada dua penulis. Kita ambil nama belakangnya dulu. Karena biasanya memang nama belakang yang dipakai ya. Family, kalau di internasional kita akuinya family-nya. Nama belakangnya. First name-nya. Dan middle name. Kalau sudah oke. Okay. Terus sekarang judul artikelnya. Kita lihat judul artikelnya. Nah, kita copy. Terus kita bisa masukkan nama jurnalnya. Nama jurnalnya jurnal Presidio Code. Atau mau lengkapin semuanya juga boleh. Atau Presidio Code juga nggak apa-apa. Oke. Terus tahunnya kalian bisa lihat nih. Tahun 2018. Bulan halaman berapa? Kalian bisa lihat di sini halaman 12 sampai 17. Oke, volume berapa? Kalian bisa lihat di sini. Lihat ya, volume 5, nomor 2. Volume 5, nomor 2. Oke, ini kan jurnal artikel, tapi jurnal artikel ini kan kalian dapat share online. Otomatis kalian memasukkan linknya, di mana kalian mendapat dokumen from website. Nah, jadi tadi udah tahu ya, kalau ini lebih detail, jadi bulan apa? Ini September. Tanggalnya kita di sini tidak diketahui, kita nggak tahu tanggal berapa, nggak apa-apa dikosongkan.
tahun aksesnya misalnya 2021, sekarang bulan November. Sorry, maaf, November, Oktober. Wah, ini Pak Gerson ingat mau Natal aja nih. Nah, sekarang misalnya tanggal 21. Linknya di mana? Nah, ini kita bisa lihat linknya di sini. Jadi, link yang tadi, yang video call tadi. Ya, anggaplah misalnya kita ambil sampel bebas ya, mana aja ya. Kebetulan misal judul ini Pak Gerson nggak ketemu, ini tadi volume berapa ya? Volume 2 September 2018. Coba Pak Gerson cari dulu ya. Nah, ini kita dapat 2018 nomor 2 ya. Nggak tahu kenapa loncat-loncat ya. Oke, harusnya volume nomor 2 September 2018 ini sih. Nomor 2-nya malah nggak ada. Saya nggak tahu nih kesalahannya di mana, Pak. Jelas volume nomor 2. Oke, kita ikutin aja penerbitnya. 5 nomor 2-nya malah nggak ada. Lucu ya. Mungkin udah ditarik. Kita coba cari link Tias. Oh, nggak ada. Nah, anggaplah misalnya, anggap aja ini. Kita anggap sampelnya. Ini Pak teman-teman udah bisa lihat kan, harusnya sudah ada. Cuman entah kenapa mungkin ya mungkin jurnalnya mereka. Anggaplah ini, tinggal kalian copy aja linknya di sini. Kalau udah tinggal oke. Udah, kalian bisa lihat perbedaan. Ini ketik manual, kalian bisa lihat ya ketik manual sama ketik otomatis. Kelihatan nggak ada warna yang berbeda? Zoom. Kelihatan nggak? Ketika mouse-nya Pak Gerson arahkan, sama yang ini biasa aja. Kalau Pak Gerson klik, dia langsung otomatis. Beda kan? Klik, ya. Itu dia. Jadi itu kalau kita menggunakan citasi secara otomatis. Gunanya untuk apa, Pak? Gunanya sangat banyak. Ini baru satu. Bagaimana yang lain kalian bisa masukkan secara manual. Ini cara manual ya. Nanti ketika kalian mau jadikan daftar pustaka kan biasanya di bagian paling akhir ya. Biasanya di bagian paling akhir. Di sini biasa daftar pustaka. Kalian tinggal masukkan aja di sini. Biografi, tinggal tuh formatnya ya tadi, mau format tergantung kampus kalian. Kalau di Pak Gerson menggunakan Harvard ya, biografi, tinggal pilih klik no source. Oh sorry, karena sudah Pak Gerson simpan di sini. Ya, mohon maaf ini sepertinya ada kesalahan pembacaan. Ya, mohon maaf ini harusnya ada kesalahan pembacaan. Harusnya tidak seperti ini. Sepertinya ada miss di apa namanya di aplikasi. Coba sebentar Pak Gerson hapus dulu. Lalu di sini ada. Harusnya dia bisa insert. Oh, karena mungkin filenya cuma satu, makanya dia bingung. Kalau filenya banyak, mungkin dia lebih detail. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi ketika Pak Gerson APA, dia baru muncul. Ya, karena filenya cuma satu sih. Artinya nggak banyak. Tapi teman-teman bisa lihat ketika Pak Gerson mengubah referensi, otomatis dia akan muncul. Ini bisa jadi langsung daftar pustaka. Itu bayangkan itu baru satu. Kalau kalian bikin banyak, dia otomatis bikin dan kalian nggak perlu urutkan. Dia secara otomatis mengurutkan buat Anda secara otomatis. Oke, misalnya kayak gini. Contohnya ini contoh aja ya. Contoh aja. Harusnya sih lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Mungkin nggak terlampau banyak. Coba Pak Gerson ambil yang lebih banyak kali ya.
Tapi kurang lebih seperti ini sih, poinnya sih kalian tinggal insert aja. Sekarang bagaimana kalau kalian menggunakan cara otomatis? Ya, ini pakai hapus dulu. Kalau cara otomatis sama, bedanya kita menggunakan Mendeley. Mendeley ini aplikasi Mendeley. Oke, ini harus terinstall dulu, nanti dia akan add-on seperti ini. Kita bisa menggunakan browser yang ada di Mendeley. Jadi seperti ini. Sorry, ini dia. Ini tampilannya hampir sama seperti Google Search. Bedanya kita tinggal masukin artikelnya. Oh, ketemu artikelnya. Ini kalian teman-teman tinggal gini. Tinggal add, misalnya udah ketemu artikelnya. Oh, ini benar ini dia. Kalian tinggal add library. Sudah. Ini kan namanya rekam medis elektronik ya. Terus kalian tinggal masuk aplikasi, tinggal sinkron aja. Sync. Nanti dia akan sinkron secara otomatis. Kalian bisa lihat di sini. Ya, oke. Mungkin ada masalah jaringan, tapi harusnya sih udah dia akan masuk secara otomatis. Kemudian teman-teman tinggal memanggil di file Word-nya. Jadi misalnya tadi, nah ini dia. Tadi kan kita sudah bikin ya, ini Tias yang versi manual semi otomatis, ini manual parah. Ini sekarang kita masukkan versi yang otomatisnya, Mendeley. Teman-teman tinggal insert citasi, tinggal masukin kata kuncinya. Misalnya tadi namanya Ningtyas. Ada nggak? Atau rekam medis? Oke, sebentar. Ini sepertinya datanya belum sinkron. Yap, sorry. Sepertinya ada error. Sebentar ya, paketan. Coba cek ya. Oh, ini baru narik. Oke, sudah. Jadi mungkin ya, biasalah kalau aplikasi kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang tadi kan Pak Garis masih manual. Itu kalau pakai yang versi Word-nya. Yang ini. Sekarang versi otomatisnya tinggal cari, dapat, tinggal add library, tinggal pakai insert citasi. Tinggal tadi kita lihat nama kata kuncinya tadi adalah boleh bebas, ini ada rekam medis, ada Ningtyas. Coba kita lihat pakai Ningtyas ya. Kalian ketemu, lihat, bisa lihat, langsung ketemu. Mau pakai Ningtyas, mau pakai rekam medis, nanti akan pilihannya ada. Misalnya udah oke, kalian tinggal pilih oke, selesai. Dan voila, kalian sudah punya citasi secara otomatis. Kalian bisa lihat ya bedanya ya. Ini yang semi otomatis nih ya. Ini manual banget, ngetik biasa. Dan ini yang otomatis, langsung jadi. Dan ketika kalian mau jadikan dia daftar pustaka pun sama. Kalian tinggal pilih di sini, kalian tinggal insert biografi. Tinggal mau modelnya apa? Pakai Harvard, APA, atau apa. Misalnya kalau Pak Gerson kan menggunakan Harvard. Oke, tinggal Pak Gerson pilih dan insert biografi. Selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Nggak perlu mencari, memasukkan, otomatis daftar pustaka jadi. Tinggal ditambahkan di atasnya daftar pustaka. Terus tinggal dibikin jadikan Times New Roman, seperti ini. Anda tinggal bikin jadi 12, terus Anda tinggal tebalkan dan taruh di tengah. Dan ini mungkin kalau terlalu besar, Anda bisa mengganti fontnya dengan ukuran 12. Sorry. Oke. Anda bisa lihat, semudah itu kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nggak hanya Mendeley, sebenarnya aplikasi otomatis lain juga ada, tapi yang paling sering Pak Gerson gunakan adalah Mendeley. Semoga membantu buat Anda ketika Anda membuat skripsi atau mengutip kutipan skripsi, jadi lebih mudah, lebih cepat kerjanya, tinggal cari datanya, ketemu, tinggal masukkan, dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, minggu depan boleh Anda tanyakan kepada Pak Gerson. Oke? Terima kasih semuanya. Walau nggak usul minggu depan sih, Anda juga bisa bertanya langsung lewat WhatsApp grup. Silakan kita diskusi juga bisa dari sana. Oke? Terima kasih semuanya. Semoga membantu. Materi hari ini sudah semuanya ya, sudah semua kita bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat sore. Tuhan memberkati.